Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan bersekutu di dalam persekutuan keluarga saat sore hari ini. Bersama-sama kita akan awali di dalam persekutuan keluarga ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang ke-1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, baik itu dari blok ataupun pepantan ngesrep, pepantan gempol, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa untuk kita minta pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terlihat Tuhan di saat sore hari ini kami boleh mengucap syukur oleh karena berkat kasih setia Tuhan yang senantiasa kami terima. Tuhan, di saat sore hari ini kami boleh mengadakan persekutuan keluarga dari induk maupun pepantan. Biarlah Tuhan akan berkati persekutuan keluarga ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan jikalau nanti Tuhan kami juga akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, biarlah Tuhan akan pimpin kami, Roh Kudus akan turun atas kami, sehingga Tuhan firman-Mu yang kami terima nanti boleh kami rasakan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan hanya seturut kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan sebagai renungan kita di dalam persekutuan kita saat sore hari ini. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita dan kita akan membaca, mendengarkan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13a. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau
kita melihat, bahkan kita mendengar berita di dalam kehidupan kita, tentunya saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Jikalau di waktu yang lalu atau minggu yang lalu Pak Kristiono di dalam persekutuannya mengatakan ada damai sejahtera yang dari Allah. Dan di saat ini di dalam persekutuan keluarga saat sore hari ini, di sini diberi tema atau judul hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini kita merasakan sangat-sangat gelisah, sangat-sangat tidak mengenakan, apalagi kalau kita melihat tayangan di televisi, berita-berita, bahkan kita mendengarkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, yaitu tentang kejahatan-kejahatan di dunia ini, di sekitar kita, dampak dari virus yang saat ini sedang melanda. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan, pencurian, pembegalan, bahkan banyak lagi hal-hal yang mungkin di situ sangat-sangat memprihatinkan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus berserah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi virus ataupun keadaan pandemik saat ini, mari bersama-sama seperti di dalam tema saat sore hari ini, agar kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Karena banyak nama yang diberikan untuk menggambarkan Roh Kudus itu apa. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Dan Roh Kudus adalah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa arti ini semua buat kita? Apa arti Roh Kudus bagi kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Kata penghibur yang di sini artinya seseorang yang menghibur, yaitu yang memberi semangat, menyegarkan, atau menjadi perantara. Jadi sebenarnya fungsi dari Roh Kudus itu lebih daripada sekedar penghibur. Dan ketika seseorang mengucapkan pengakuan iman bahwa Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya, Roh Kuduslah yang menolong dia. Roh Kuduslah yang menolong kita. Tentu akan mengatakan hal itu. Dan Roh Kudus adalah penolong dan juga pemimpin yang di situ senantiasa kita pinta agar supaya kita senantiasa ditolong dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita senantiasa berkehendak dan juga dikehendaki Tuhan, sehingga di saat situasi seperti saat ini, mari bersama-sama kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus disebut roh kebenaran. Roh Tuhan adalah roh kebenaran. Namun di sini tidak semua dari kita ini ataupun orang menyukai tentang kebenaran itu sendiri. Bahkan kadang kebenaran itu menyakitkan sehingga kita ini lebih suka hidup dalam kebohongan. Namun Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengatakan kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan juga anak-anak, ketika kita mengundang Roh Kudus ataupun kita senantiasa agar Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita dan berkuasa dalam diri kita, maka Roh Kudus akan menghibur kita dan memberi kekuatan serta memimpin kita kepada kebenaran untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kita betul-betul memerlukan
kuasa Roh Kudus, yang mana untuk memberi hikmat kepada kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Bahkan Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, dan memimpin kita kepada kebenaran. Karena itu, mari kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dan marilah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita penuh semangat dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, mari melalui firman yang sudah kita baca, kita dengar, kita terima saat sore hari ini, bersama-sama kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita rasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan, kita akan undang Roh Kudus agar supaya senantiasa memimpin di dalam kehidupan kita dalam hal apapun juga. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan akan senantiasa pisahkan kami untuk lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kidung Jemaat 363. Bait yang ke-1, bagi Yesus kuserahkan. Kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan datang di dalam doa syafaat bersama-sama kita akan tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, di saat sore hari ini boleh kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk kami menghaturkan doa syafaat kami. Tuhan, di saat sore hari ini kami berdoa untuk keadaan warga jemaat GKJ Mijen, baik blok maupun pepantan-pepantanya. Biarlah Tuhan akan senantiasa berkati. Seluruh program yang ada Tuhan akan senantiasa berkati. Terkhusus di GKJ Mijen yang merencanakan pemanggilan pendeta Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa berkati. Di dalam masa orientasi ini, Tuhan juga akan senantiasa berkati. Tuhan, kami serahkan kesemuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di GKJ Mijen semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Biarlah mereka yang menjadi generasi penerus gereja, Tuhan akan senantiasa berikan kekuatan di dalam iman percayanya. Sehingga Tuhan, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang benar-benar turut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat sore hari ini kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan akan senantiasa berkati mereka. Biarlah di usianya yang sudah lanjut, Tuhan akan senantiasa berkati dengan kesehatan, kekuatan, terlebih iman percayanya kepada Engkau. Tuhan, kami saat ini ingat akan bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah Tuhan akan berkati pemimpin negara kami. Terlebih Tuhan, di saat ini kami semua warga negara Indonesia merasakan adanya virus yang ada. Biarlah Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Biarlah pandemik ini akan segera sirna. Tuhan sendiri yang akan senantiasa campur tangan. Sehingga Tuhan boleh negara kami menjadi negara yang pulih seperti sedia kala. Sehingga kami warga negara Indonesia boleh beraktivitas. Kami sebagai anak-anak Tuhan boleh beribadah seperti sedia kala pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemimpin negara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan, pemimpin negara kami boleh menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Sehingga Tuhan, apa yang dilakukan biarlah seturut kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam persekutuan sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Oleh karena Engkau telah tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengampuninya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, mari kita akan tutup persekutuan saat sore hari ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 407. Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Demikian persekutuan saat sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Matur nuwun.